Membongkar kedok lembaga survei kedai kopi dengan Anies Baswedan. Saya pernah membongkar kedok beberapa lembaga survei pada tahun 2019 silam. Sebut saja Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis atau Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia atau JSI. Kedua lembaga ini sudah dikeluarkan dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi pada tahun 2014 silam. Keduanya dianggap tidak memiliki etikat baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan, Puskaptis ini sudah ditetapkan sebagai lembaga survei abal-abal karena tidak mau diaudit pada tahun 2014 silam. Dan lucunya, Puskaptis ini memenangkan Prabowo padahal yang menang Jokowi dalam Pilpres tahun 2019. Hasin Yasid, ketua lembaga survei Puskaptis, juga merangkap jabatan sebagai direktur riset di lembaga survei abal-abal Indometrik yang merilis suara Prabowo makin beda tipis dengan Jokowi pada tahun 2019 lalu. Jadi, sudah kelihatan propaganda murahan lembaga survei pro Prabowo pada saat itu. Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN yang pro Prabowo tahun 2019 lalu juga tidak terdaftar di Persepi. SPIN juga tidak terdaftar resmi di KPU saat itu. Dan di tahun 2023 ini, lembaga survei SPIN ini masih berani buat survei yang memenangkan Prabowo atas Ganjar dan Anies. Ada juga lembaga survei Indonesia Development Monitoring atau IDM. Direktur Eksekutif IDM, Bin Firman Tresnadi, merilis hasil survei mereka yang memenangkan Prabowo tahun 2019 lalu. Dan ternyata Bin Firman Tresnadi ini menjabat sebagai Sekretaris Konferensi Nasional satu periode yang anti-Jokowi. Itulah sekilas kelakuan berbagai survei abal-abal yang membuat propaganda murahan di masyarakat untuk memenangkan Prabowo. Tapi faktanya Prabowo kalah pada tahun 2019 lalu. Belajar dari pengalaman tersebut, masyarakat harusnya berpikir kritis tentang lembaga survei yang ada saat ini. Saat ini rakyat juga harus jeli melihat jejak rekam lembaga survei meskipun terdaftar resmi di KPU. Sebut saja lembaga survei Median dan Kedai Kopi. Lembaga Media Survei Nasional atau Median dipimpin oleh seorang mantan ketua BEM UI simpatisan PKS yang bernama Riko Marbun. Riko Marbun adalah mantan ketua BEM UI periode 2022 sampai 2023. Dia pernah dilaporkan oleh pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan BEM UI ke polisi dalam kasus dugaan penyelewengan dana kompensasi BBM pada tahun 2004 silam. Riko Marbun merupakan salah satu caleg PKS Dapil Sumut 3 nomor urut 7 pada tahun 2009-2014. Tapi yang lolos ke Senayan dari Dapil Sumut 3 adalah Ansori Siregar dengan nomor urut 1. Riko Marbun pernah buat survei abal-abal karena mengatakan PKS masuk 3 besar tahun 2013 lalu melalui lembaga survei Median. Kita juga bisa melihat foto Riko Marbun dalam situs dan acara PKS. Dan sekarang, setelah PKS pecah menjadi Partai Gelora, Riko Marbun menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Gelora. Lalu dia membuat propaganda murahan jika partainya masuk partai 10 besar di Indonesia. Jadi masih percaya dengan lembaga resmi Median yang dipimpin oleh caleg gagal PKS yang sekarang jadi elit Partai Gelora? Selain Median, lembaga survei Kedai Kopi juga resmi terdaftar di KPU pada tahun 2019 silam. Di akhir Juni 2023, lembaga Kedai Kopi merilis hasil survei. Mereka mengatakan 61,3% masyarakat ingin perubahan ketimbang melanjutkan pemerintahan Jokowi. Mungkin orang awam akan terpengaruh dengan hasil survei ini. Survei dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi.
Apalagi dalam situsnya mereka mengklaim jika tenaga ahli mereka tergabung dalam grup Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia, Asia, dan Dunia. Tapi masyarakat harus mengetahui satu poin penting tentang lembaga survei kedai kopi ini. Pendiri kedai kopi resmi jadi jubir Anies Baswedan awal Maret 2023. Dan kedai kopi merilis survei mayoritas rakyat ingin perubahan awal Juni 2023. Jadi masih percaya dengan hasil survei lembaga resmi kedai kopi ini yang pendirinya jadi jubir Anies Baswedan. Silakan rakyat menilai sendiri tentang kualitas lembaga survei resmi kedai kopi ini. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.